Jadi latar belakangnya tuh keadaan bener-bener gimana keadaan Indonesia berarti tercampur lah agama Islamnya ini tercampur dengan kebudayaan-kebudayaan dengan agama-agama yang lain Ya, ya terus animisme ya apa ya kayak kelihatan nih kayak dalam keadaan yang benar-benar benar tadi Juno apa Junud, Junud. Junun gitu Ya, ya, Barat sendiri dalam hal ini Belanda ya, Belanda ya Belanda yang menjajah Indonesia. Negara-negara Islam yang lain seperti Malaysia mungkin dijajah oleh Inggris, kemudian Inggris Perancis menjajah negara-negara ya Arab dan Itali ya sebagainya. Libya gitu ya. Ya, artinya secara ini entah apa katakan misalkan konspirasi politik dunia gitu Ya ya, ya dunia Barat benar. bagaimana bisa mendiskriminasi Islam, Hmm, mendiskreditkan Islam, merendahkan Islam hmm, sehingga umat Islam, bangsa-bangsa yang mayoritas umat Islam ini benar. bodoh, gitu kan? Oh, tertinggal. Tertinggal Berarti dan ketika di situ adalah dipotong lu ada sekolah di Indonesia kan ada sekolah tuh kan pasti yang sekolah kita tahu bahwa yang bisa sekolah yang benar tuh kan priai-priai yang ya, mungkin ya priai yang terus Belanda juga gitu. Orang-orang yang biasa kan dulu kan pakai kasta-kasta ya. ya, Ketika itu yang kasta ini boleh masuk yang ini enggak gitu ya. Pakai batik aja ada kastanya dulu pak yang ini ya, nggak boleh pakai batik ini yang ini nggak boleh pakai yang ini yang priai doang pakai boleh pakai betul. nah itu sendiri sekolah dalam tanda kutip sekolah Islam yang modern ada gak tahun 1900 Belum ada, oh belum ada belum ada. pesantren aja dalam tanda kutip Ayah pesantren artinya begini, eh, model dan sistem pendidikan modern hmm. itu menjadi domainnya pemerintah. Ya Pemerintah kemudian mendirikan sekolah-sekolah, ya benar baik di Batavia maupun di kota-kota lain, oh. sesuai dengan jenjangnya. Mm-mm. Mungkin istilah-istilah itu dulu itu ada dari Oh sekolah iya ya rakyat lah. sekolah Kalau sekolah rakyat rakyat ya. mungkin bisa diikuti oleh banyak kalangan, tapi Ah, awalnya sih ya tetap dikhususkan untuk kalangan Belanda eh, Belanda ya Belanda dan baru priai-priai kemudian priai juga ah. itu pun priai sebetulnya tidak semua priai bisa sekolah kalau bukan Ah, anak pejabat, pejabat ya 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 kan, anak amtenar, am, anak am, pejabat ya Belanda. anak di Belanda Heeh. Dari mulai misalkan bupati desa kepala Demang desa atau gitu penghulu, anak penghulu. Heeh. Nah, pada jenjang tertentu sampai ke tingkat jenjang yang lebih tinggi apalagi sampai masuk ke staf ya, itu Ya. kalau bukan anak yang berpengaruh dari kalangan pribumi nggak bisa masuk, Oh karena ya kan? Stovia itu ya Nah, kalau orang Belanda ya memang buat ya orang Belanda. Nah, kesadaran untuk memiliki sekolah yang modern seperti itu, hmm. di samping tidak ada kemampuan juga tidak ada keberanian. Karena Ya ini kan dipandang sebagai domainnya pemerintah Belanda penjajah. ya waktu itu Ya. mungkin Nah, membahayakan itulah ya yang kemudian dibangkitkan oleh tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Syekh Ahmad Surkati ya sebagai pionir, bahkan Syekh Ahmad Surkati, mm-mm. supaya umat Islam ini bisa sejajar dengan bangsa Barat. Kita harus Oh punya sekolah yang modern, ya sistem kelas, sistem apa ada kurikulum, diperbaiki, dilembagakan lembaga pendidikannya, kemudian metode dan kurikulumnya, ya ada sekolah modern lah ya sekolah modern lah, artinya yang berjenjang dan ya sebagainya. Karena kalau dulu mungkin di atas tikar, ya 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 dipandu oleh bahkan satu katakan ustadz atau mualim atau Maah, kiai ya, itu dia menguasai banyak, menguasai semua ilmu lah bidang ilmu oh, dan tidak ada pengetahuan umum, tidak ada pelajaran tentang oh, fisika, kimia matematika, hitung eh, berhitung, aljabar gitu ya aljabar dan ah sebagainya, ilmu sejarah dunia, ya 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 kan? Itu nggak ada. Yang hmm. dikaji itu ya kitab-kitab kuning, Oh ya ya kan? Kitab-kitab seperti klasik. ngaji-ngaji kalong kali itu Ya kalau kayak sekarang begitulah, mungkin ah, pesantren-pesantren seperti yang ya sekarang mas kan masih ada ya, masih ada pesantren yang pesantren-pesantren seperti yang itu. modelnya konvensional seperti itu kayak gitu Ya. kemudian dari situ kan itu latar belakang lah ya suatu Mm, dunia ya suatu dunia Islam ketika di tahun-tahun tersebut itu Ottoman kita tahu sendiri di tahun-tahun segitu sudah mengalami penggembosan dari dalam sampai akhirnya tahun 1924 ya mm, Ottoman itu mm, mm. akhirnya dia juga runtuh akhirnya ya semakin kacau balau aja lah gitulah sudah Ya, situ tadi emang dari tahun 1900 sebenarnya udah digerogoti ya wilayah itu ya ya, terus dari situ udah mengarah ke Jamatul Khair betul. nah apa misalnya dari situ siapa penggagasnya itu Jamiatul Khair apa dia melihat latar belakang ini terus dia membuat Jamiatul Khair
seperti itu? Coba. Ya, Jamiatul Khair jelas menjadi rangkaian atau menjadi rentetan daripada gerakan pan-Islamisme. Jamiatul Artinya Khair. Jamiatul Ya. Khair, Jamiatul Khair juga termasuk menjadi salah satu pelopor Pelopor di Indonesia pelopor lah. di Indonesia Ya. menjadi bagaimana umat Islam itu bisa mengorganisir dirinya Hmm. dalam bentuk organisasi yang modern. Oh, Ya kan? jadi Jamiatul Khair ini organisasi modern Pertama, pertama. iya, Nah, artinya sebuah organisasi yang modern itu kan terbangun secara struktural yang rapih. iya. Ada ketuanya, Iya, ya kan? iya. Ada susunan kepengurusan yang lengkap, Ada surat-suratnya. sekretarisnya, ada surat masuk, surat keluar. Iya, tuh. Kemudian ada kantor, ada rapat-rapat, Mm-mm. ada anggota, ada notulen, Hmm. anggotanya tercatat. Iya. Nah, ini hal yang baru saat itu. Ketika itu ya. Ketika itu. Hmm. Dan belum lahir organisasi-organisasi modern yang serupa seperti itu. Oh, Nah, ketika Jamiatul Jamiatul Khair Khair. ini menjadi pelopor. Oh. Dari salah satu sumber ada yang menyebutkan bahwa yang menginspirasi ini kemudian bisa membentuk organisasi modern seperti ini, Ya. yang artinya lahir dari pemikiran pan-Islamisme, itu tokohnya adalah Said Abdullah bin Alwi Alatas. Oh, itu Ya. termasuk ketuanya lah, ketua pertama. Dia nggak pernah duduk di dalam kepengurusan Jamiatul Khair. Ketuanya didirikannya kan oleh Syahab bersaudara. Oh, Syahab bersaudara di Pekojan, di Jamiatul Khair. Jamiatul Khair. Dan bahkan menurut bukunya Deliar Nur mengatakan bahwa Deliar Nur, ya. Budi Utomo sendiri pun terinspirasi daripada Jamiatul Khair. Jamiatul Khair itu Ya. sendiri. Mm-mm. Dan kita kan tahu tadi Jamiatul Khair sendiri kan organisasi pertama lah Ya, yang modern dengan sistem kita. Tapi itu kan Belanda sendiri gimana tuh? ya, Belanda sangat ketat mengawasi itu. Mengawasi Jamiatul Khair. Dan bahkan Belanda memberlakukan peraturan Jamiatul Khair tidak bisa membuka cabang di tempat lain. Oh. Hanya dibatasi di Jakarta, Batavia. di Batavia. Ah. Tapi pernah juga diberikan izin dibuka di Bogor. Oh, Setelah itu nggak ada lagi. Oh iya. Jadi Jamiatul Khair itu Benar-benar hanya ada di Pekojan, Nah. di Krukut, di Tanah Abang, dan di Bogor. Oh, ketika itu karena emang mungkin bahaya kali kalau dia berekspansi ke Jawa Tengah mungkin. Iya, karena Mungkin pemikiran-pemikiran ini bakal menguatkan menyebar dan tidak sedikit tokoh-tokoh pergerakan Islam seperti Hos Cokro Aminoto, Oh, Cokro juga. Ahmad Dahlan, kemudian Haji Agus Salim, Husain Jayadiningrat, itu adalah menjadi anggota Jamiatul Khair saat itu. Oh, itu mereka tersebut anggota Jamiatul Khair. Iya, anggota Jamiatul Khair. Walaupun Jamiatul Khair itu diberlakukan atau diberikan izin oleh pemerintah Belanda hanya untuk warga keturunan Arab. Oh, tapi kabarnya semangatnya itu udah kalau misalnya keluar Batavia itu sendiri. Iya, konsepnya menjadi organisasi bagus, organisasi besar, organisasi modern. Cuma ya pemerintah Belanda saat itu kan sangat mengawasi dengan ketat orang-orang Arab. Orang Arab ya kan? Kita kan diiniin kan di skup-skup. Iya, artinya munculnya koloni itu kan untuk sebagai bagaimana Belanda lebih mudah mengawasi. Ya kan? Di bukunya Hamid Al-Ghadri mengatakan bahwa kenapa Belanda memberlakukan peraturan seperti itu, ada peraturan kependudukan. Karena pemicu pemberontakan di tanah air itu banyak bermunculan dari kampung Arab. Ya kan? Jadi Belanda, ini bahaya. Apalagi muncul organisasi modern seperti Jamiatul Khair yang inspirasinya datang dari pan-Islamisme. Pan-Islamisme kan itu lebih anti-kolonialisme. Bagaimana umat Islam bisa melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Cuman konsepnya secara detail harus seperti apa belum punya. Ya kan? Baru punya setelah kedatangan Syekh Ahmad Surkati. Sebagai bukti bahwa organisasi Jamiatul Khair itu adalah organisasi modern, dia bisa mendatangkan Syekh Ahmad Surkati ke Indonesia. Berarti kan pemikirannya maju. Oh iya, berarti udah. Nah itu kan tadi kan ingin mendatangkan Syekh Ahmad Surkati itu sendiri. Nah, kenapa itu ada pemikiran apa sampai pengen mendatangkan suatu ulama lah? Saya juga pernah mendengar bahwa awalnya bukan Syekh Ahmad Surkati atau siapa mintanya, tapi akhirnya Syekh Ahmad Surkati yang mendapat tawaran datang ke Indonesia. Itu
apa itu maksudnya yang melatar belakangi Jamiatul Khair ini memanggil Syekh Ahmad Surkati. Ya itu tadi kita tidak bisa melepaskan benang merah antara Jamiatul Khair dengan pan-islamisme tadi. Pan-islamisme dengan gagasannya Said Jamaluddin Al-Afghani dari 4 pilar tadi, bagaimana memurnikan ajaran Islam, artinya terus kemudian reorientasi politik, melembagakan sosial, budaya, politik, ekonomi, ya kan? Bagaimana umat Islam ini harus maju, ya kan? Kemudian pendidikan, ya kan? Pendidikan yang modern, artinya ada pembaharuan pendidikan yang gagasannya murni datang dari Syekh Muhammad Abduh, ya kan? Nah, benang merah inilah yang kemudian Jamiatul Khair ini melakukan kontak atau korespondensi dengan tokoh-tokoh tadi. Tokoh-tokoh pan-islamisme itu. Tokoh-tokoh pan-islamisme. Artinya apa? Artinya inilah yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Jamiatul Khair ini bagian daripada itu. Ya kan? Mereka kemudian melakukan kontak kepada Syekh Rashid Ridho. Ya kan? Syekh Rashid Ridho lah yang merekomendasikan Syekh Ahmad Surkati. Saat itu Syekh Ahmad kan menjadi tenaga pengajar di Mekah, di Al-Haramain. Di Al-Haramain itu tenaga pengajar, mufti atau apakah? Ya apa dari bagian mufti gitu di Mekah itu sendiri? Ya disebut-sebut memang Syekh Ahmad pernah diangkat sebagai mufti, tapi secara kelembagaan mufti itu seperti apa kita memang belum datanya belum kita bisa tahu banyak tentang pastikan lah. Tapi bisa aja seperti dewan mufti kerajaan, atau saat itu mungkin belum ada kerajaan Ibnu Saud kan. Artinya Syekh Ahmad ada di lingkungan di lingkungan Ibnu Saud itu sendirilah. Mekah yang menjadi sentralnya umat Islam. Ya kan? Dari keilmuannya Syekh Ahmad Surkati ya bisa dikatakan Syekh Ahmad diangkat menjadi mufti di kalangan ulama-ulama itu. Artinya dia punya kedudukan yang cukup tinggi terhormat di Mekah. Dan dia juga mengajar. Dia mengajar di perguruan di Mekah, di Masjidil Haram itu, di Al-Haramain, dan mungkin posisi itu sangat prestisius ya buat Syekh Ahmad Surkati. Tapi tiba-tiba dia menyanggupi tawaran untuk mengajar di Jawa, yang akhirnya rame dikomentarin sama teman-temannya sendiri di kalangan ulama. Kok Syekh Ahmad mau-maunya datang ke Jawa? Waktu itu kan Jawa itu kedengarannya bagaimana gitu ya. Disebutnya juga Jawa itu negeri yang junud, negeri yang terbelakang, primitif, pembunuhan masih di mana-mana, Belanda kejam itu dan sebagainya. Artinya secara itu sangat membahayakan lah. Tapi bagi Syekh Ahmad itu bukan tantangan. Karena menurut Syekh Ahmad mati di Jawa lebih mulia daripada mati di Mekah tapi tidak berbuat apa-apa. Jadi misinya itu Syekh Ahmad datang ke Jawa itu betul-betul dengan semangat ruh jihad. Ketika itu ya. Tapi latar belakang tadi berarti intinya Jamiatul Khair ini menghubungi 4 pilar itu, 4 tokoh itulah, tokoh-tokoh pan-islamisme, dan akhirnya mungkin dari tokoh-tokoh pan-islamisme itu merekomendasikan gitu. Ya sebetulnya kalau secara generasi kan Said Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Muhammad Abduh, kemudian Syekh Rashid Ridho. Antara itu kan rentetan waktu yang berbeda-beda. Dan walaupun misinya sama ya. Bagian daripada itu adalah pembaharuan Islam, pembaharuan pendidikan. Pembaharuan pendidikan inilah yang kemudian menjadi garapannya Syekh Muhammad Abduh dengan konsep besarnya untuk melembagakan, merubah metode pendidikan dan kurikulumnya. Nah ini yang diadopsi oleh Syekh Ahmad Surkati. Artinya yang sepikroh dengan Syekh Ahmad Surkati dengan Syekh Muhammad Abduh itu kan Syekh Rashid Ridho muridnya, ya kan? Jadi gagasan-gagasan dari mulai sejak pan-islamisme, kemudian pembaharuan Islam yang diusung, pembaharuan pendidikan Islam yang diusung oleh Syekh Muhammad Abduh itu kan disebar lewat Al-Manar. Majalah yang diasuh oleh Syekh Rashid Ridho. Tentu saja menjadi bagian dari itu semua ketika Jamiatul Khair memang yang punya kaitan erat dengan gerakan pan-islamisme ini,
dia tentu saja meminta kepada Syekh Hasan Ridho kan. Ya. Syekh Hasan Ridho merekomendasikan Syekh Ahmad Surkati karena Syekh Ahmad juga satu pemikiran.